saya akan menjelaskan tentang tanaman si Alocasia Black Dragon. Alocasia ini dia termasuk di keluarga Alicaceae. Nah, nama latinnya juga masih sama, Alocasia. Dia termasuk tanaman-tanaman yang ada di gurun, yang ada di tepi sungai, dan juga ada di dataran tinggi. Tanaman ini sangat banyak manfaatnya dan khasiatnya. Nah, keunikan dari tanaman hias ini dia memiliki daun yang sangat cantik dan sangat unik. Nah, kenapa? Karena tanaman ini juga sudah sangat langka kalian jumpai maupun kalian cari dimanapun. Karena jenisnya tanaman ini dia berkembangnya sangat bagus dan juga susah untuk diperkembangbiakan. Makanya sangat langka tanaman jenis ini. Untuk kisaran harganya juga sangat fantastis. Nah, udah masuk di juta-jutaan deh. Kalian tapi jangan takut karena tanaman ini yang ingin merawat dan memilikinya membuat rumah kalian menjadi asri, membuat di lingkungan rumah kalian akan menambah suasana baru, dan tanaman ini juga dia bisa menghasilkan udara yang bagus disirkulasikan dari tanaman tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan klasifikasi dan morfologinya dari tanaman si Alocasia ini. Nah, kepo kan? Ayo kita simak videonya. Nah, bentuk daunnya, pertama saya akan bahas dari bentuk daunnya. Bentuk daunnya si Alocasia ini udah sangat cantik banget loh. Dia memiliki daya tarik. Nah, terus juga dimana karakter ini memiliki bentuk yang indah yang bisa dipandang oleh mata kalian, yang sangat cocok juga untuk dijadikan sebagai hiasan atau dekorasi di rumah kalian. Alocasia ini termasuk tanaman liar, wow, yang tergolong atau masuk ke dalam keluarga Araceae. Nah, tanaman ini sering tumbuh di hutan, tepi sungai yang saya sudah jelaskan di awal tadi kan. Tanaman ini juga dapat tumbuh di area terbuka dengan kelembapan sekitar 80-90%. Nah, jadi perawatannya kalian juga harus teliti, harus perhatikan. Karena tanaman ini dia tidak boleh kena sinar matahari secara langsung. Tanaman ini termasuk tanaman indoor, tanaman yang kalian harus perhatikan. Kalian yang harus perhatikan di media tanamnya. Nah, ini harus lembab, harus basah terus, karena apabila kering dia akan layu, dia tidak akan mau bertumbuh. Nah, untuk media tanamnya sendiri pun saya sudah memakai ada andam, ada pupuk kambing, ada sekam kering, dan juga ada media tanahnya. Nah, kalian harus perhatikan media tanamnya juga. Penyiramannya bisa kalian lakukan seminggu 2-3 kali ya. Jangan kalian melebihi atau menguranginya karena akan merusak dari tanaman ini. Nah, kalian sangat mudah kan, sangat gampang juga loh. Itu dia tanaman si Alocasia dari perawatannya. Banyak juga orang yang mengoleksi tanaman hias Alocasia ini karena daunnya yang mirip banget dengan beludu, dan juga tanaman ini daunnya ketika kalian pegang dia memiliki tekstur. Nah, sangat cantik banget tanaman ini kan. Nah, peneliti juga memastikan jika tanaman ini kurang lebih memiliki 80 spesies yang tersebar di beberapa wilayah. Nah, kalian juga harus memperhatikan bahwa tanaman Alocasia ini tidak dapat bertahan di kondisi suhu yang terlalu dingin dan juga terlalu panas, sehingga perawatannya perlu hati-hati dan sangat diperhatikan loh. Nah, seperti yang sudah saya kasih tahu tadi untuk perawatan dari si media tanamnya, dari cara penyiramannya. Nah, yang perlu kalian lakukan yang istimewa ini tidak akan mengkhianati hasil setelah kalian mendapatkan keindahan daun yang dikeluarkan dari si Alocasia ini, sehingga daya tarik dan nilai jualnya pun sangat tinggi. Nah, jadi Alocasia ini sudah sangat langka karena tanaman ini dia apabila dikembangbiakan atau dibudidayakan, tanaman ini sangat susah, makanya tanaman ini sangat langka. Sangat beruntung apabila kalian memiliki si tanaman Alocasia Black Dragon ini. Nah, sangat mudah dan juga perawatannya sangat bagus. Ini juga sangat baik dan sangat bagus pertumbuhannya. Nah, ini dia memiliki daun baru yang akan tumbuh. Nah, ini 2 jenis daun barunya. Ini dia baru tumbuh. Nah, apabila kalian tanaman ini daunnya mati, dia akan menumbuhkan batang baru dan menumbuhkan daun baru seperti ini. Nah, apabila ada kerusakan dari tanaman ini, sebaiknya kalian buru-buru kalian cabut. Apabila ada daunnya yang mengering seperti ini, habis ganti kulit seperti ular. Nah, kalian harus cabut tanaman ini. Nah, umumnya juga dari tanaman ini
tanaman alocasia ini dia berwarna hijau ya. Namun ada juga yang memiliki corak warna merah gelap di bagian bawah daun tergantung dari spesiesnya. Nah, ini corak dari garis-garisnya ini itu berwarna merah. Nah, ini spesies dari Black Dragon. Nah, sangat cantik kan tanamannya, daun-daunnya sangat juga udah banyak tanaman ini daunnya. Nah, itu dia tadi klasifikasi dari tanaman si alocasia ini. Selanjutnya saya akan jelaskan kepada kalian tentang morfologi dari tanaman si alocasia ini. Nah, yang pertama keunikannya dari akarnya. Akarnya akan menumbuhkan umbi-umbian. Nah, itu dia salah satu keunikannya. Sehingga memungkinkan umbi akan tumbuh dari indukan jika dibiarkan apabila kalian tidak cabut dan tidak rapihkan dari akarnya. Nah, umbinya juga dapat berfungsi juga sebagai alat penyimpanan cadangan makanan, karena ketika alocasia mengalami dorminasi atau masa tidur, maka tanamannya akan tetap bisa bertahan hidup lebih lama melawan faktor kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, jadi kalian yang di rumahnya memiliki sirkulasi udara yang sangat tinggi maupun tingkat curah hujan maupun tingkat curah kepanasan di dalam rumah, di sekitaran rumah kalian itu, alocasia ini sudah menyimpan makanan, nutrisi di dalam umbi-umbiannya, di dalam akarnya ini. Nah, itu dia morfologi dari tanaman alocasia ini. Nah, tadi saya sudah jelaskan tentang klasifikasi dan morfologi dari tanaman si alocasia ini. Nah, semoga menambah wawasan kalian, semoga bermanfaat, dan juga kalian bisa menjaga dan merawat tanaman hias menjadi lebih baik dan berkembang biak. Karena apabila tanaman hias ini juga dia bisa langka, bisa sulit untuk kalian jumpai, dan untuk pecinta dan tanaman kolektor, kalian harus memperhatikan dan merawatnya dengan teliti, dengan baik. Nah, kalian yang perlu kalian perhatikan dari tanaman hias ini, dari cara perawatannya, dari cara media tanamnya. Kalian tidak boleh sembarang merawat dan juga memilikinya. Memang tanaman hias memiliki keindahan, keunikan yang bisa membuat mata kita terpikau olehnya, dan juga bisa tubuh maupun lingkungan di sekitar kita menjadi sehat, menjadi asri. Nah, itu dia kelebihan dan manfaatnya. Nah, cukup sekian juga dari YouTube channel saya. Semoga menambah tingkatan pada YouTube channel saya dan juga perkembangan dengan baik lagi, agar saya bisa memasukkan konten-konten juga yang lebih bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe serta share sebanyak-banyaknya. Kita budidayakan tanaman hias, kita jaga dan kita rawat. Jangan sampai bumi ini kalian hiasi dengan hutan beton. Nah, harus kalian isi dengan tanaman hijau di sekitaran kita.